jadwalnya saya dapat di topik differential diagnosis, working diagnosis and management of renal disorders in childhood. Di sini highlight yang mau disampaikan untuk di bagian anak-anak adalah terkait renal disordernya dalam hal congenital anomaly of kidney and urinary tract. Ini masih ada lagi ke sana cuman mau Ya. Outline untuk pada pagi hari ini adalah embryologi, kemudian malformasi parenkim ginjal, kemudian kelainan migrasi dan juga kelainan dari collecting system. Poin 2, 3, dan 4 itu adalah beberapa renal disorder of childhood yang paling sering ditemukan di bagian anak. Bagaimana nanti how to diagnose dan bagaimana juga nanti manajemen mungkin nanti akan saya sampaikan secara per oral karena ternyata saya lupa masukkan ke dalam slide-nya. Ya, di semester awal sudah ada kuliah tentang embryologi atau belum ya? Sudah ya. Mungkin nanti kalian bisa baca sendiri, tapi secara highlight bahwa garis besarnya embryologi ginjal itu ada 3 fase, yaitu pronefros, mesonefros, dan juga metanefros. Dimana untuk pronefros sendiri itu dia yang paling awal terbentuk, terutama di awal minggu keempat, dan kemudian dia akan rudimenter atau menjadi tidak fungsional di akhir minggu keempat. Jadi dia tidak lama perkembangan atau fase organ yang bernama pronefros. Kemudian secara embryologi dia akan rudimenter dan kemudian akan menjadi cikal bakal ductus mesonefros dan menjadi bagian yang kedua dari part embryologi ginjal yaitu mesonefros. Di sini mesonefros sendiri ada yang bilang startnya dari minggu keempat, stopnya di minggu ke-6, tapi ada juga paper yang menyebutkan bahwa stopnya di minggu ke-8, bervariasi. Di sini dia beberapa sisaan dari mesonefros sebelum dia hilang dan menjadi bagian yang metanefros itu adalah ductus sulci yang mungkin nanti dia akan berkembang menjadi organ reproduksi laki-laki, yaitu ada yang tahu nggak apa? Kalau ductus sulci berubahnya jadi apa ntar? Pastipress ya. Oke. Dan kemudian untuk mesonefros ini di sini dia mulai ada fungsinya sedikit-sedikit, tapi tidak sesuai, tidak terlalu banyak begitu ya. Jadi lebih banyak nanti yang di metanefros yang biasanya akan mulai dari minggu ke-5. Dan yang dimaksud fungsi di sini adalah fungsi di mana dia mulai memproduksi urin, dan itu biasa di minggu ke-10. Dan nanti setelah metanefros itu akan menyisakan 2 komponen utama yang akan berperan sebagai pembentukan ginjal yang permanen, yaitu 2 komponennya adalah ini deh, ureteric bud dan juga metanephric blastema. Itu adalah bagian dari metanefros yang dia akan berkembang menjadi ginjal permanen. Tapi kadang ada di beberapa paper bahasa embryologi adalah true kidney atau ginjal sejati gitu. Jadi sebenarnya yang akan lebih berfungsi dalam metanefros, dan dia adalah part yang terakhir dari embryologi ginjal setelah pronefros, mesonefros, dan juga metanefros. Dimana tadi sudah saya sampaikan bahwa pada metanefros akan ada 2 komponen utama, yaitu ureteric bud dan juga metanephric blastema. Highlight dari ureteric bud dan juga metanephric blastema adalah keduanya dikenal ada yang namanya interaksi induksi atau induction secara resiprokal, timbal balik, karena apapun proliferasi yang terjadi pada ureteric bud dan juga metanephric blastema itu akan mempengaruhi diferensiasi organ satu sama lain. Jadi pertumbuhan atau proliferasi dari ureteric bud itu akan direspon oleh dengan diferensiasi dari metanephric blastema dan begitu pula sebaliknya. Sehingga jika ada kegagalan interaksi pada proses ini, itulah yang menjadi etiologi atau sumber
terjadinya kelainan secara kongenital anomali dari ginjal dan saluran kemih. Jadi critical time-nya ada pada perkembangan dari ureteric bed dan juga metanefric blastema. Nah, di sini metanefric blastema itu nanti akan menjadi nefron. Dia menjadi glomerulus, dia akan berdiferensiasi menjadi tubulus, proximal, distal, ansa Henle. Kemudian pada ureteric bed dia akan menjadi pelvic system dan juga ureter. Nah, sebenarnya untuk cakut atau congenital anomali kidney and urinary tract tadi sebenarnya adalah kelainan secara general yang disebabkan akibat perkembangannya abnormal dari ginjal, dari proses embriologi ginjal itu ketika ada perkembangannya abnormal kita akan menyebutnya sebagai congenital anomali kidney and urinary tract. Dan malformasinya atau kelainan abnormalnya itu sebenarnya banyak ya. Ada kelainan atau malformasi parenkim ginjal, ada kelainan migrasi, kelainan rotasi, kemudian kelainan perkembangan collecting system atau perkembangan sistem pengumpul ginjal atau dalam artian area yang berhubungan dengan produksi urin. Dan di sini mungkin langsung yang pertama kidney parenchymal malformation. Secara garis besar disebabkan oleh kenapa bisa terjadi kelainan, kan harusnya secara umum tadi jalurnya adalah dari metanefros, kemudian ureteric bed dan juga metanefric blastema yang akan berinteraksi dan kemudian akan berdiferensiasi menjadi masing-masing jaringan. Namun jika ada mutasi genetik dan beberapa faktor epigenetik lingkungan seperti exposure terhadap teratogen, obat-obat yang secara umum untuk ibu hamil dilarang seperti ACE inhibitor dan juga ARB, itu juga akan berpengaruh terhadap nefrogenesis dan juga vitamin A defisiensi. Itu dapat menyebabkan malformasi urogenital. Karena genetic mutation, jadi ini adalah beberapa sistem gen yang terdeteksi pada beberapa kelainan. Dan nanti phenotype kidney-nya ada yang hidronefrosis, kemudian ada yang unilateral, bilateral agenesis, dysplasia dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca. Ini sama. Ya, sekarang adalah hipoplasia dan dysplasia. Hipoplasia, jadi dia nefronnya ada normal, tapi jumlah sedikit. Dan karena jumlahnya sedikit, maka biasanya ginjalnya juga ukurannya akan lebih kecil. Kita akan bilang ginjal itu kecil, itu sebenarnya kita ada namanya tabel berapa ukuran ginjal sesuai dengan usia. Itu kalau dia di bawah dua standar deviasi, maka kita akan bilang bahwa ukurannya kecil. Kemudian kalau pemeriksaan secara radiologi mungkin bisa dilihat dari USG maupun dari pemeriksaan secara radionukleid dengan DMSA. Dan kemudian untuk karakteristiknya bagaimana untuk parenchymal elemen jaringan atau parenkim ini, di sini diferensiasinya itu terutama yang menjadi highlight adalah penurunan jumlah nefron. Dan sebetulnya ukuran bisa bervariasi, tapi dari beberapa kasus itu selalu lebih kecil daripada normal. Dan kejadiannya bisa 2-4/1000 kelahiran hidup. Dan pada renal dysplasia sendiri ternyata baik yang renal dysplasia atau yang unilateral maupun bilateral ternyata yang penderita bayi laki-laki itu akan lebih banyak. Kemudian bagaimana presentasi klinisnya? Untuk presentasi klinisnya sendiri mungkin bisa ketahuan dari antenatal screening, dari USG saat kehamilan ataupun saat postnatal setelah bayi lahir dilakukan USG. Dan gambaran dari ultrasoundnya itu akan adanya peningkatan ekogenisitas sebagai akibat abnormal kidney jaringan parenkim ginjal yang abnormal, sehingga akan terbaca ekogenisitasnya meningkat karena mungkin dia akan lebih
presipitatnya akan terlihat lebih dominan pada gambaran ultrasound. Dan juga diferensiasi korteks medula itu juga akan jelek, jadi nanti kita tidak bisa melihat batas yang mana korteks, yang mana medula dari ultrasound. Kemudian bisa juga disertai dengan beberapa kista pada parenkim, yang harusnya kista itu tidak boleh ada pada parenkim ginjal, karena harusnya hanya ada nefron yang fungsional saja yang terdiri dari glomerulus, tubulus, dan juga baik tubulus proksimal, distal, dan juga ansa. Kemudian terkait bilateral dysplasia, itu adanya gangguan, biasanya kalau bilateral, semua kelainan ginjal yang sifatnya bilateral biasanya pasti fungsi ginjalnya akan jelek sejak awal dan akan progresif menjadi CKD, chronic kidney disease, di kemudian hari. Dan salah satu manifestasi klinis yang bisa kita notice adalah adanya gejala oligohydramnion. Kira-kira kenapa kok gejala oligohydramnion ini menjadi salah satu manifestasi klinis atau clue bahwa adanya problem pada diferensiasi ginjal? Gimana? Ya, harusnya di minggu keberapa tadi? 10 ya. Jadi minggu 10 urin akan memproduksi, ginjal akan memproduksi urin, dan urinnya ini yang akan menjadi gabung menjadi satu dengan cairan amnion ketuban dan sangat penting untuk pematangan paru juga. Sehingga kalau ada oligohydramnion maka berpikirlah bahwa jangan-jangan urinnya tidak diproduksi, sehingga kita bisa punya sense of detection bahwa ada kelainan anatomi atau kongenital dari kidney and urinary tract pada bayi tersebut. Dan kemudian beberapa temuan urologi seperti kelainan abnormal pada renal pelvis, sistem pelvicocalit, dan juga ureter itu pun juga biasanya simptomatik presentationnya, entah itu dari tempat ISK yang berulang atau pada bayi kok tiba-tiba dia GFR-nya turun atau fungsi ginjalnya turun, sehingga kita mesti melacak, apalagi kalau onsetnya itu pada bayi, maka kamu harus berpikir bahwa ada problem kongenital dari anatomi, sehingga setidaknya tata laksana awal adalah dengan pemeriksaan imaging ultrasound seperti itu. Dan juga urinalisis juga penting ya, karena nanti pada urinalisis nanti akan terlihat beberapa gambaran yang kira-kira mengarah sebagai insult dari kelainan anatomi, dan paling sering adalah ISK. Jadi mungkin nanti yang bisa dilihat adalah apakah ada marker infeksi pada urinalisis. Kemudian kelainan parenkimal lainnya atau yang kita sebut juga sebagai renal dysplasia. Jadi sebenarnya renal dysplasia nefronnya berkembang tapi ada barang-barang yang seharusnya tidak ada tapi tumbuh di situ. Misalnya kista. Kemudian ada juga beberapa jaringan mesenkim primitif yang masih ada yang harusnya sudah rudimenter. Bisa juga terjadi kalau adanya beberapa kelainan kartilago yang mungkin ada pada ginjal seperti itu. Nah, di sini mau saya sampaikan bahwa kista pada ginjal itu kejadiannya cukup sering, dari kejadian yang jarang itu kista pada ginjal lumayan sering kita dapatkan pada pasien bayi dan anak. Jadi ada dua, yaitu multikistic dysplasia dan juga nanti polycystic kidney dysplasia. Pada multikistic dysplasia dia perbedaannya dengan polycystic kidney adalah dua-duanya sama-sama ada kistanya, hanya bedanya pada multikistic ini adalah non-genetic problem, dia sporadis, dia bukan hereditary problem. Ginjal ukurannya bisa normal tapi isinya penuh kista, dan kistanya ini ada paper yang menyebutkan bahwa like sack of case, jadi kayak kantong isinya kista gitu. Jadi parenkimnya sudah tidak ada dan semua nefron digantikan oleh kista. Ada yang unilateral, ada yang bilateral. Kalau unilateral itu harusnya asimptomatik karena akan dikompensasi oleh ginjal kontralateralnya. Dan biasanya mungkin tidak hanya multikistic dysplasia, pada semua kelainan yang sifatnya unilateral
ginjal kontralateral itu akan mengkompensasi dan dia akan cenderung lebih nefromegali atau lebih besar ukurannya karena dia akan hipertrofi dan mengcover semua fungsi ginjal yang tidak bisa dilakukan oleh ginjal yang bermasalah satunya lagi. Nah, dan ini juga seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kelainannya bilateral, maka progresivitas menjadi CKD akan lebih cepat pada usia anak-anak seperti itu. Nah, kemudian untuk unilateral renal agenesis, jadi ginjalnya tidak terbentuk sama sekali. Tadi di sini disebutkan bahwa adanya disrupsi atau gangguan pada perkembangan metanefris, terutama interaksi antara ureteric bed dan juga metanefris blastema tadi, sehingga ginjalnya tidak terbentuk. Biasanya adalah unilateral, dan selama ini sebenarnya saya jarang bertemu yang bilateral. Andaikan ada pun nanti mungkin kalian bisa memakai taktis logikanya bahwa ketika satu ginjalnya rusak maka ginjal satu pasti akan mengkompensasi. Itu konsepnya akan seperti itu, sehingga nanti pada yang masih bisa mengkompensasi itu pasti biasanya asimptomatik, sedangkan yang bilateral karena sama-sama fungsinya bermasalah sehingga itu sudah akan terlihat gejala kidney failure di awal kehidupan, kira-kira begitu. Kemudian ada juga kelainan renal tubular dysgenesis. Jadi ini hanya terfokus pada tubulusnya saja. Biasanya di area-area yang sifatnya ada tube atau selang, itu ada namanya proses inadequate kanalisasi, baik dari segi sel maupun nanti bentuk lokasi dari migrasi dan rotasinya. Pada renal tubular dysgenesis dia akan biasanya dibarengi dengan kelainan vaskularisasi juga, dan disertai entah itu penebalan dari tunika intima dan medianya. Dan secara patogenesis tadi di sini dia lebih ke genetic problem, dan di sini ternyata ACE dan angiotensin reseptor itu ternyata sangat berpengaruh terhadap beberapa kelainan ginjal kongenital. Dan kemudian ada juga penyebab yang sifatnya dapatan seperti twin-to-twin transfusion pada bayi kembar, dan kemudian juga parental exposure terhadap obat-obatan ACE dan juga ARB serta beberapa penyakit hepar. Manifestasi klinis sama, jadi oligohydramnion, kemudian dia akan menyebabkan anuria dan juga sampai kidney failure. Jadi kalau dia sampai anuria, kalau dia sampai nggak bisa BAK sama sekali, berarti nanti fungsi dia untuk membuang sisa metabolit itu kan nggak jalan, sehingga nanti yang bisa kita lihat adalah kadar sampah metabolit yang di dalam tubuhnya itu tinggi. Sampah metabolit yang dimaksud apa, Dek? Kadar apa? Metabolit. Kreatinin dan ureum. Jadi setidaknya sebetulnya toksin uremik yang dibuang oleh ginjal itu harusnya banyak. Ada kurang lebih 99 zat yang dikategorikan sebagai toksin uremik. Namun yang bisa terdeteksi atau ada reagen oleh laboratorium di beberapa vaskes itu paling sering adalah ureum dan kreatinin, sehingga kita bisa melihat bahwa kalau ureum kreatininnya tinggi, ya berarti fungsi filtrasinya ginjal ini tidak jalan. Dan sebetulnya mungkin yang tinggi tidak hanya ureum kreatinin, tapi juga toksin uremik yang lain. Namun karena kita tidak ada karena adanya keterbatasan reagen untuk melakukan pengecekan, jadi selama ini yang bisa dipakai secara general internasional adalah ureum dan juga kreatinin. Kemudian manifestasi klinis yang lain bisa adanya osifikasi defek, kemudian hipotensi arteri, dan juga pada ultrasound itu kadang juga bisa terdeteksi sebagai normal, namun secara sel dan molekularnya tidak normal. Ini tadi untuk Potter sequence. Potter sequence itu kondisi di mana ketika ada oligohydramnion, kemudian hipoplasia pada paru, dan juga kelainan pada tulang kepala,
Kenapa bisa begitu? Paling sering disebabkan karena kondisi bilateral, kondisi anomali ginjal yang sifatnya bilateral. Karena berarti dia sudah pada kondisi terminal untuk tidak bisa menyebabkan produksi urin sehingga terjadi oligohidramnion. Sementara kita tadi sepakat bahwa cairan amnion itu penting untuk maturasi paru, sehingga kalau tidak ada cairan amnion maka paru pun juga akan bermasalah, sehingga disebut situ adalah hipoplasia dari paru. Dan juga shorten fingers karena berhubungan dengan beberapa metabolisme mineralisasi tulang intrauterin, dan juga baik shorten fingers dan juga osifikasi pada tulang kepala, sehingga menyebabkan kelainan bentuk yang seperti ditampilkan pada gambar. Kemudian untuk penyakit kista genetik lainnya itu ada selain multikistik tadi ada juga polikistik kidney. Polikistik kidney bedanya tadi adalah dia herediter, harus anamnesis, maka keluarganya harus ada yang dengan riwayat yang sama. Paling jelek adalah yang prognosis jelek adalah yang autosomal resesif PKD karena onsetnya pada bayi. Dan untuk yang ADPKD itu bisa jelek, bisa baik, tergantung usia onset dan klinis saat ditemukan gejala. Pada ADPKD biasanya usia yang lebih besar, usia remaja, atau mungkin pada usia yang lebih besar lagi daripada remaja. Tapi untuk yang bayi itu adalah biasanya yang ARPKD. Di sini juga selain multikistik dan juga polikistik ada juga nefronoptisis. Mungkin ini nggak kebayang ya, tapi mungkin bisa dibaca saja bahwa beberapa kelainan kista itu juga selain multikistik dan polikistik juga ada nefronoptisis, di mana tubulusnya yang lebih dominan terkena. Nah, kalau tubulusnya yang terkena, maka gejalanya yang dominan itu sebenarnya bukan penurunan filtrasi, tapi lebih ke fungsi tubulus apa deh? Apa? Reabsorpsi apa? Ya, dia akan bermasalah pada balance elektrolit. Jadi nanti mungkin dia akan hiponatremi, hipokalemi, atau justru hiperkalemi, hipomagnesemia, hiperfosfatemi, dan lain sebagainya, tergantung tubulus mana yang terkena. Ya, ini kalau dari polikistik kidney ataupun multikistik kidney kita bisa lihat dari ultrasound sederhana. Yang kita lihat adalah parenkimnya bagaimana. Kalau parenkimnya masih ada, biasanya adalah pada polikistik kidney. Tapi kalau parenkimnya udah nggak ada atau mungkin batas kortikomedularinya jelek sekali, maka mungkin kita bisa berpikir bahwa itu adalah MCKD. Dan juga didukung dengan anamnesis. Dan idealnya setelah dari USG, maka biasanya kita akan confirm dengan pemeriksaan yang lebih tinggi, yaitu dengan CT scan kontras untuk melihat struktur dari anatomi ginjal itu. Kemudian kelainan migrasi. Jadi kidney itu aslinya dari awal tempatnya di mana? Di pelvis. Terus harusnya dia naiknya kemana? Ke? Iya, tinggi apa deh? Tinggi apa? Ya, sekitar torakal 12 sampai lumbal. Jadi di area torakal lumbal, tapi lebih ke yang torakal lumbal sebelah bawah. Ya, posisinya harusnya seperti itu. Selama proses migrasi, dia juga mengalami beberapa perubahan vaskularisasi sampai akhirnya vaskularisasi utamanya adalah dari aorta abdominal. Ya, jadi beberapa kelainannya migrasi antara adalah pelvic kidney, jadi dia terletak di kafum pelvis. Kemudian horseshoe kidney itu adalah kelainan migrasi yang dimana adanya kegagalan pemisahan ujung bawah ginjal ini, sehingga waktu dia harusnya migrasi naik ke atas, dia akan terhalang oleh arteri mesenterica inferior, sehingga dia akan tertahan di sini. Bentuknya seperti ini. Ini aplikasinya apa deh di kemudian hari? Apa? Paling banyak adalah Wilms tumor, ya, horseshoe kidney. Kemudian juga cross fusion, jadi dia malah menyilang yang harusnya di kanan dan kiri, tapi dia ada di satu area dan tidak bisa
dan gagal berpisah ya, gimana sih, gagal ujungnya itu gagal membelah diri dan pindah ke sisi yang sebelahnya. Kemudian kelainan dari collecting system. Kelainan collecting system di sini rata-rata adalah obstruksi. Di sini kalau beberapa saluran seperti dari ureter, kemudian dia akan menyebabkan posterior uretral valve. Untuk yang obstruksi itu biasanya adalah karena adanya kondisi inadequate dari kanalisasi. Jadi ada yang terpuntir, kemudian ngeblok, dan kalau misalnya posterior uretral valve bahkan dipengaruhi juga oleh diferensiasi jaringan tisu yang abnormal pada area uretra, valvula uretranya. Kira-kira seperti itu. Dan untuk diagnosis kerja, biasanya pasien itu akan datang dengan keluhan perutnya membesar, bisa pipisnya sering ISK, atau by chance pemeriksaan ureum kreatinin itu didapatkan hasil yang kreatinin meningkat, ureum meningkat. Nah kalau seperti itu maka setidaknya tata laksanamu berikutnya adalah USG ginjal. Kalau ada yang ingat kuliah UTI beberapa minggu lalu, bahwa indikasi USG itu dilakukan pada kondisi yang bagaimana? Indikasi USG pada anak, pada kondisi UTI itu indikasi USG itu pada kondisi yang seperti apa? Bukan. Indikasi USG pada pasien ISK adalah mereka yang mengalami ISK pertama kali di bawah usia 18 bulan atau 2 tahun. Jadi semakin kecil usia dia udah ISK, kamu harus berpikir jangan-jangan ada kelainan anatomi, kamu minta USG. Setidaknya untuk menegakkan working diagnosisnya sampai ke situ. Kemudian bagaimana manajemennya? Manajemennya tentu nanti akan tergantung pada hasil pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang apa saja yang bisa kita minta sebagai general physician? USG itu saya rasa cukup. Kemudian fungsi ginjal, ureum kreatinin, dan mungkin juga elektrolit. Kemudian urinalysis. Setidaknya 3 pemeriksaan itu adalah pemeriksaan awal yang bisa kita kerjakan bila kita mencurigai suatu kelainan anatomi saluran kemih secara kongenital, setidaknya untuk bisa melihat apakah ada insult dari kelainan anatomi tersebut dan dilakukan ultrasonografi. Manajemen juga tergantung pada hasil masing-masing pemeriksaan penunjang, apakah perlu tindakan bedah, apakah perlu renal replacement terapi, dalam hal ini misalnya dialisis, kemudian apakah memerlukan antibiotik kalau misalnya memang urinalisisnya berupa ISK, itu semua tergantung dari hasil pemeriksaan penunjang. Kira-kira itu saja untuk terkait renal disorder. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum nanti dilanjutkan oleh Dr. Tanaya? Itu nggak ada pretest kan? Ada yang Nggak ada. Ada pertanyaan tidak? Maksudnya sudah terbayang? Karena saya di bagian anak, jadi kasus seperti ini itu akan banyak di umur di bawah 5 tahun. Di kamar bayi banyak, di anak balita itu juga banyak. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan ke teman-teman calon dokter umum, kalau mendapat kasus di mana tadi setidaknya dia ISK primer pertama di umur yang masih muda, di bawah 2 tahun atau 18 bulan, ada beberapa paper mengatakan demikian, kamu tidak salah kalau melakukan permintaan USG. Setidaknya kita bisa mendetek ada kelainan anatomi atau tidak. Dan kelainan anatomi yang hendak kita cari pada USG adalah apakah ada pelebaran dari pankreokalis yang biasanya kita sebut hidronefrosis, yang artinya kita curiga di bawah ada kondisi apa kalau adanya pelebaran pankreokalis, obstruksi, sehingga loh kok dia ada obstruksi di umur yang masih semuda ini. Itu kan harusnya menjadi pertanyaan, dan hubungannya adalah apakah ada kelainan kongenital selama dari intrauterin sampai anak ini lahir, kira-kira seperti itu, supaya
kalau deteksinya bisa lebih dini, harapannya bisa dikoreksi lebih awal, dan fungsi ginjal itu juga bisa di reserve, maksudnya benar-benar bisa kita jaga dan tumbuh kembangnya bisa optimal. Karena kelainan ginjal itu akan berakibat banyak, terutama kalau dia sudah menjadi kronik, karena kelainan yang sudah saya sampaikan tadi itu akan berisiko besar terjadi CKD, chronic kidney disease, dan itu instalnya bisa banyak, seperti gangguan mineralisasi tulang sehingga anaknya nanti akan gagal tumbuh, asidosis metabolik, anaknya juga akan gagal tumbuh, kemudian anemia karena adanya gangguan produksi eritropoietin pada ginjal karena ginjalnya nefronnya sudah tidak berfungsi. Kira-kira itu mungkin ada lagi yang mau dikonfirmasi, kalau tidak ada mungkin saya sampaikan tadi. Makan. Terima kasih Dr. Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk kuliah materi kedua ya, mengenai penegakan diferensial diagnosis, ya, diagnosis kerja dan manajemen pada kelainan renal pada anak. Ya, sebenarnya untuk pembahasan ini lebih terfokus pada kasus-kasus yang ditangani pada pediatrik urologi. Ya, tadi sebagian sudah disampaikan Dr. Arin ya. Jadi cakupannya bahwa cakupannya untuk kasus-kasus yang ditangani di pediatrik urologi adalah pasien-pasien dengan kelainan kongenital dari ginjal sampai genital eksterna dan lebih banyak disebabkan oleh karena obstruksi, sehingga dengan kelainan obstruksi akan lebih banyak dilakukan tindakan medis sampai pembedahan. Jadi perlu kita ketahui bahwa penurunan fungsi ginjal, ya, penyebabnya itu secara garis besar dibagi menjadi 3. Ya, jadi ada pre-renal, renal, dan post-renal. Nah, tadi sudah oleh Dr. Arin untuk yang gangguan pre-renal atau renal sudah disampaikan oleh beliau. Ya, nah, dan untuk cakupan dari pediatrik urologi ini adalah yang post-renal atau disebabkan oleh karena obstruksi. Nah, untuk menegakkan keluhan pada pasien memang pada anak-anak lebih sulit dibandingkan di dewasa, karena tentu saja perbedaan yang pada pasien-pasien dewasa adalah pada pasien dewasa itu satu sudah bisa mengidentifikasi keluhannya. Misalnya ada keluhan nyeri, ya, pasien dewasa sudah bisa menentukan intensitasnya, durasinya, onsetnya, ya, mungkin penjalarannya, ya. Tidak seperti pasien-pasien anak-anak. Faktornya bahwa pasien anak-anak kadang-kadang takut untuk berobat, sehingga kadang-kadang ada keluhan nyeri, pasien anak-anak tidak menceritakan ke ibunya, atau ada manifestasi lain, ya. Kalau anak-anak yang lebih kecil lagi di bawah 5 tahun mungkin hanya bisa menangis gitu ya. Nah, sehingga untuk menegakkan tentu saja selain kita harus menanyakan langsung ke anaknya bagaimana dengan keluhannya, ya, apabila memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan maka kita bisa menanyakan ke orang tuanya. Kita tanyakan bagaimana dengan keluhan utamanya, yang riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu. Nah, diferensial diagnosis untuk gangguan yang menjadi cakupan pediatri urologi yang pertama adalah anomali dari traktus urinarius congenital,
kemudian trauma Cuma ginjal dan anomali pada sama pipital dijelasin dokter bersaraf. ya, ditanya-tanya. Oh iya, kayak gini. Ini tadi sudah Emosinya disampaikan bahwa yang kenapa paling sering adalah dosisnya segitu. keluhan di abdomen, ya. Dan paling sering tentu saja bukan nyeri karena pasien anak-anak ya, relatif lebih sulit untuk mengidentifikasi nyeri dibandingkan dengan apabila ada keluhan abdomen yang paling sering yaitu abdominal mass. Di mana abdominal mass ini untuk gangguan traktus urinarius 80% disebabkan oleh karena hidronefrosis. Perlu kita ketahui bahwa hidronefrosis adalah pelebaran sistem pelviokalises ginjal yang bisa disebabkan oleh karena obstruksi, ya, baik obstruksi di saluran kencing bagian atas maupun bagian bawah, dan nanti bisa dibedakan dengan pemeriksaan tadi sudah disampaikan ya, dengan pemeriksaan USG untuk pemeriksaan awal. Nah, ini adalah pemeriksaan USG ya, ada 4 derajat. Yang pertama ya, derajat 1 di mana ada pelebaran bielum ya, tanpa disertai dengan pelebaran kaliks. Kemudian yang derajat 2 ada pelebaran bielum dan pelebaran ringan 1 kaliks sampai 2 kaliks. Yang derajat 3 itu ada pelebaran sampai ke seluruh kaliks, dan derajat 4 sampai disertai dengan penipisan parenkim ginjal. Nah, selanjutnya ini adalah pemeriksaan yang gold standar lini pertama untuk menegakkan adanya kelainan anatomi ya, di traktus urinarius baik bagian atas maupun bagian bawah. Ya. Di sini ada CT scan. Ya. Di CT scan ini kita bisa melihat seperti contoh di gambar. Ya. Seperti contoh di gambar ini adalah pada gambaran CT scan dengan agenesis ginjal kanan. Jadi tidak ada gambaran ginjal, yang ada di sebelah kanan tidak ada gambaran ginjal, yang ada adalah gambaran ginjal yang kiri. Ya. Nah, untuk adik-adik sekalian nanti yang sesuai dengan kompetensi untuk dokter umum, sebaiknya untuk pemeriksaan CT scan memang jangan dilakukan. Sebaiknya untuk pemeriksaan CT scan dikerjakan setelah dirujuk ya. Jadi untuk pemeriksaan penunjang ya, di traktus urinarius ya, untuk adik-adik sekalian mungkin bisa pemeriksaan awal dengan USG terlebih dahulu, dan apabila memungkinkan dengan menggunakan IVP atau intravenous pyelografi. Di mana intravenous pyelografi ini bisa untuk menentukan adanya kelainan anatomi, gambaran obstruksi, dan bagaimana fungsi ginjal secara kasar. Walaupun untuk anak-anak harus disertai dengan indikasi yang kuat ya, apabila ada tanda-tanda obstruksi yang didapatkan dari USG ya, baru kita kerjakan untuk pemeriksaan radiologi lebih lanjut. Karena mulai dari IVP atau CT scan, risiko untuk radiasi yang diterima oleh pasien juga cukup tinggi. Nah, ini pemeriksaan selanjutnya adalah lebih bagus lagi karena untuk menilai bagaimana dengan kondisi anatomi dan obstruksi pada soft tissue ya, dengan magnetic resonance urografi. Di mana dengan magnetic resonance urografi kita bisa mengetahui adanya kelainan anatomi dan obstruksi
obstruksi pada traktus urinarius, dan kelebihannya dibandingkan CT scan, maka radiasi yang didapatkan untuk pasien juga lebih rendah. Ya, bahkan tidak ada sama sekali karena memang menggunakan gelombang magnet. Nah, berikutnya adalah pemeriksaan renogram, di mana pemeriksaan renogram ini untuk menilai bagaimana dengan fungsi ginjal pada tubuh pasien, sehingga kita bisa mengetahui apabila ada perkiraan adanya penurunan fungsi ginjal, bisa diperkirakan bagian ginjal mana, kanan atau kiri, yang fungsinya lebih baik dan seberapa tinggi fungsi itu bisa dinilai ya, secara objektif. Berikutnya kita akan membahas mengenai kelainan kongenital di traktus urinarius ya. Ini yang saya awali dengan yang bagian atas. Jadi diagnosis yang akan kita bahas pertama adalah double collecting system. Kita lihat secara skematis dari gambar tersebut. Ini nggak kebayang. Ya, kita lihat di sini ya. Jadi double collecting system, di mana sistem pelviocalisage ini terbagi dua. Bisa komplit, bisa incomplete. Kalau yang incomplete, ya, ureter yang keluar dari ginjal terbagi dua, tapi dia akan bersatu. Jadi muara ureter tetap hanya satu. Kalau yang komplit seperti ini komplit terbagi dua, ada dua muara ureter dari satu ginjal. Ini ada yang kita sebut dengan hukum Wegener-Mayer, yaitu ureter dari sisi bagian atas akan bermuara pada sisi bagian bawah, dimanapun tempatnya. Bisa di buli, di vesika urinaria, atau di bladder neck, atau bahkan di uretra. Kalau pada wanita bisa ke uterus atau ke vagina. Ya. Kemudian yang bagian ureter yang bermuara dari sistem pelviocalisage bagian bawah akan bermuara lebih ke superior. Dengan kondisi ini, maka ureter yang menuju bagian atas dari SPC ginjal ini lebih banyak mengalami hidronefrosis karena lebih banyak orifisium ureternya pada daerah yang abnormal. Nah, ini tadi juga sudah disinggung. Lebih sering mengalami apa? Hidronefrosis. Dokter Ari, ya, Ada lebih banyak apa ya tadi? yaitu horseshoe kidney. Bukan hidronefrosis, karena lebih banyak yang jadi ureternya pada bagian yang abnormal. Di sini aspek Yang yang ada bagian abnormal. kalau tadi Itu lebih banyak apa sudah tadi? diketahui bahwa risiko terbesar adalah terjadinya Wilms tumor, tapi selain itu ya, bisa kita ketahui bahwa komplikasi yang mungkin muncul dari horseshoe kidney adalah uretero-pelvic junction obstruction, ya, UPJ stenosis, ya, karena ada jaringan ismus yang bisa memberikan obstruksi mekanis di daerah uretero-pelvic. Ya, selanjutnya ginjal ektopik. Ya, jadi ginjal ektopik ini beberapa variasi seperti ini bisa terjadi. Ya. Jadi mulai dari
letaknya yang lebih ke bisa inferior, atau posisi ginjal kontralateral yang berada pada satu sisi dari ginjal yang ipsilateral. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka beberapa komplikasi yang mungkin terjadi adalah vesicoureteral reflux atau hidronefrosis karena obstruksi dari ureter proximal. Nah, itu tadi adalah kelainan dari traktus urinarius bagian atas yang bisa menimbulkan komplikasi adanya obstruksi. Pembahasan selanjutnya mengenai trauma pada ginjal anak, ya, di mana trauma pada ginjal anak ini paling banyak disebabkan oleh karena trauma tumpul. Trauma pada ginjal ini perlu diketahui pada adik-adik sekalian, karena ini ada suatu kondisi di mana tentu saja kondisi emergensi. Ini kondisi emergensi ini sesuai dengan kondisi pada saat diterima di gawat darurat, ya, di mana trauma tumpul bisa menyebabkan tidak hanya trauma pada ginjal, tapi kita sebut dengan multiple trauma. Iya tuh nanti Di mana multiple trauma itu karena kita ketahui bahwa ginjal itu berada pada posisi yang cukup terlindung, ya, berada di retroperitoneal, ya, sehingga trauma tumpul tentu saja tidak, apabila sampai menimbulkan trauma di ginjal, harus dicurigai adanya trauma di organ yang lain. Ini trauma pada anak 89% disebabkan oleh trauma tumpul, dan tapi beruntungnya ini bahwa trauma ginjal itu hanya 2% yang sampai memerlukan eksplorasi. Selebihnya adalah bisa dilakukan tindakan yang non operatif. Nah, berikutnya mengenai pediatric hidronefrosis, ya, di Indonesia ini adalah kelainan nomor 2 paling sering, ya, untuk gangguan di kelainan kongenital di traktus urinarius. Dan di sini yang nomor 1 adalah hipospadi. Nanti hipospadi kita bahas di slide yang lain, ya, untuk gangguan untuk kelainan kongenital di traktus urinarius bagian bawah. aku juga nggak pernah liburan lagi. Nah, kemudian apa yang terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan obstruksi pada traktus urinarius? Untuk pemeriksaan penunjang awal, ya, tadi sudah disampaikan bahwa pemeriksaan penunjang awal dengan menggunakan pemeriksaan USG. biar beda. Jadi bisa dari sini bisa kita ketahui adanya gangguan obstruksi yang bisa menimbulkan komplikasi sampai ke pelebaran sistem pelviokalsis pada ginjal, ya, dengan pemeriksaan USG. Dan pemeriksaan USG ini bisa dikerjakan pada saat antenatal, di mana pemeriksaan USG antenatal sudah bisa untuk memperkirakan apakah ada pelebaran sistem pelviokalsis pada fetus. Nah, ini simptom yang mungkin muncul pada hidronefrosis. Ya. Simptom pada hidronefrosis di mana yang muncul pada anak-anak, gejala yang pertama kali dirasakan bukan karena nyeri.
Jadi yang paling banyak dikeluhkan dan diketahui oleh orang tua pasien adalah satu masa pada abdomen, dan yang pertama adalah infeksi traktus urinarius, masa pada abdomen, dan bahkan sampai memberikan gambaran infeksi sistemik berupa febris, ya, demam sampai ke nyeri dan diuria. Untuk anak-anak yang sedikit lebih dewasa bisa mengidentifikasi adanya nyeri, mulai dari nyeri yang ringan sampai ke nyeri yang paling berat dengan disertai dengan gangguan gastrointestinal. Ya, untuk pemeriksaan awal, ya, karena gangguan pasase urin itu lebih banyak menimbulkan infeksi saluran Ternyata kencing. di sini ada. Ini pemeriksaan pertama bisa dilakukan dengan pemeriksaan analisis urin. Diuria bukan disuri. Di mana pemeriksaan analisis urin ini bisa diketahui adanya leukosituria, kemudian sedimen sel darah putih, ya, atau bahkan pada pasien-pasien dengan kecurigaan tumor dengan adanya hematuria. Dan untuk panduan dari European Association of Urology, jadi untuk infeksi saluran kemih sebagai lini pertama masih menggunakan ciprofloxacin. Yang lini kedua masih menggunakan ciprofloxacin. Sedangkan untuk yang lini pertama masih bisa menggunakan amoxicillin, ampicillin, dan cotrimoxazole. Mungkin tulisannya cukup kecil, ya. Jadi kita lihat di sini amoxicillin, ampicillin, dan cotri itu masuk ke lini pertama, ya, sedangkan untuk yang lini kedua masih menggunakan ciprofloxacin, lini kedua atau lini ketiga. Nah, selanjutnya mengenai penyebab dari obstruksi traktus urinarius pada kelainan kongenital, yang paling sering pertama disebabkan oleh karena uretropelvic junction obstruction, ya, jadi obstruksinya di sini. Ini paling sering terjadi, ya, dengan prevalensi pada laki-laki 3 kali lipat dibandingkan fetus wanita. Dan kelainan ini sudah bisa dideteksi pada pemeriksaan USG antenatal dan neonatus. Ini beberapa gejala yang mungkin muncul, adanya nyeri pinggang, ya, sampai ke nyeri yang berat bisa menyebabkan mual sampai muntah. Apa penyebab dari uretropelvic junction stenosis atau uretropelvic junction obstruction? Kita lihat di sini ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Karena faktor intrinsik ini karena ada segmen yang aganglioner di daerah uretropelvic junction, sehingga menyebabkan struktur ototnya aganglionik dan tidak ada peristaltik, yang menyebabkan adanya stenosis di daerah uretropelvic junction. Ya, yang kedua adalah
penyebabnya adalah faktor ekstrinsik, di mana faktor ekstrinsik ini bisa disebabkan oleh karena obstruksi mekanik dari luar lumen, misalnya oleh karena desakan tumor atau desakan karena adanya crossing vessel atau vaskular yang melintang di daerah uretropelvic junction. Nah, seperti tadi ini adalah gambaran USG mulai dari derajat 1 sampai derajat 4 ya, yang disebabkan oleh karena penyempitan dari uretropelvic junction. Nah, penyebab yang kedua tersering adalah kalau tadi uretropelvical junction, sekarang mungkin namanya pengucapannya hampir sama, uretrovesical junction. Jadi uretrovesical junction itu terletak di bawah, ya, jadi di daerah orifisium ureter. Nah, akibatnya apa? Di sini akan terjadi sumbatan di orifisium yang pada ureter distal, sehingga akan menyebabkan adanya pelebaran ureter sampai ke ginjal. Dan ini bisa untuk membedakan ya, dari hasil pemeriksaan radiologis ya, untuk membedakan apakah penyebab obstruksinya karena uretrovesical junction ya, stenosis UVJ, atau disebabkan oleh karena stenosis UPJ, uretropelvical junction. Yang atas UPJ, yang Kalau ini stenosis UVJ. UVJ itu disertai dengan pelviku. pelebaran Yang ini uretrovesical. sedangkan kalau UVJ. stenosis uretropelvical junction itu tidak disertai dengan pelebaran ureter, kecuali pada pasien-pasien dengan kompleks congenital anomali. Jadi ada dua, ada stenosis di UPJ, ada juga stenosis di UVJ. UVJ lebaran ureter. UVJ enggak. Nah, berikutnya adalah kelainannya adalah vesicouretral reflux, ya, di mana vesicouretral reflux Ini kemarin ini adalah beberapa adanya dibahas aliran balik dari di week kemarin. vesika urinaria ke traktus urinaris bagian atas, baik ke ureter maupun sampai ke ginjal. Ya, karena secara normal Aku juga belum. apabila kondisi struktur dari vesika urinaria dan katup pada orifisium ureter itu cukup normal, maka pada saat pasien miksi, ya, pada saat manusia itu miksi, dia tidak akan ada aliran balik ke arah ginjal. Nah, ini vesicouretral reflux ini ya, ada 5 derajat ya, mulai dari yang derajat 1 itu hanya mengisi hanya mengisi sampai ke ureter saja ya. Kemudian nah ini ya, ini lebih jelas. Ini derajat 1 hanya mengisi di ureter saja. Kemudian derajat 2 mengisi sampai ke sistem pelviocalices ginjal ya, tanpa disertai dengan pelebaran sistem pelviocalices. Kemudian derajat 3 disertai dengan pelebaran ringan sistem pelviocalices. Kemudian derajat 4 ya, mulai ada pelebaran sedang dan disertai dengan ureter sudah mulai ada lipatan di sini. Dan derajat 5 ya, sudah ada dilatasi berat dari ureter sampai ke ginjal dan disertai ureter yang tortuous. Enggak tahu ya. Tertulis. Nah, berikutnya adalah Oh, ini nih. posterior Tortus. uretral valve. Tortus. Kalau tadi penyebab obstruksi seperti
UPJ stenosis dan UVJ stenosis itu biasanya satu sisi, tapi posterior urethral valve itu berada sumbatannya di tractus urinarius bagian bawah, sehingga obstruksi yang disebabkan oleh posterior urethral valve akan memberikan manifestasi klinis. Dari pemeriksaan USG akan tampak gambaran hidronefrosis bilateral karena dua-duanya akan terobstruksi pada saluran kencing bagian bawah. Kalau apakah itu disebabkan oleh karena UPJ stenosis, UVJ stenosis, atau reflux ya, atau batu, biasanya hanya satu sisi, tapi kalau posterior urethral valve ini bisa muncul dua sisi. Nah, ada dua mekanisme pada posterior urethral valve atau fisiologinya, yaitu yang pertama congenital obstruction of posterior urethral membrane, ya, di mana terjadi penempelan ya, dari velum montanum ke atap dari uretra, sehingga dia memberikan gambaran obstruksi yang parsial. Ini contohnya ini yang tipe 2 ini. Kemudian yang kedua adalah patofisiologi dari corpus collar, di mana persisten urogenital membran, di mana urogenital membran itu masih persisten ya. Contohnya ya, ada gambaran ini dan tipe 1 dan tipe 3. Nah, kalau tadi gambaran berbagai gambaran obstruksi yang muncul pada gangguan tractus urinarius, yang ini adalah neurogenic bladder. Neurogenic bladder tidak menyebabkan obstruksi, hanya saja pada pasien-pasien dengan neurogenic bladder yang pada proses mixi maka tidak ada kontraksi pada karena ada gangguan persarafan, ya, maka akan terjadi gangguan pada kontraksi dari detrusor pada vesika urinaria, ya, sehingga urin tidak keluar. Nah, di sini perlu kita ketahui dengan adanya penurunan kontraksi dan adanya penurunan pengeluaran air kencing, maka bisa terjadi adanya vesiko-uretral reflux karena ada penurunan kontraksi dari detrusor dan menyebabkan muara dan orifisium ureter itu tidak katupnya akan mengalami gangguan. Nah, kelainan kongenital pada pediatrik yang lain ya, ini kita ke yang genital eksterna ya. Yang pertama hidrogel. Hidrogel adalah penumpukan cairan pada dinding parietal dan visceral pada tunika vaginalis di skrotum. Ini terbagi menjadi dua, yang komunikan dan non komunikan. Simptom dan sign yang bisa kita lihat untuk membedakan ini ya, pada hidrogel yang komunikan pada hidrogel yang komunikan kita bisa lihat masih ada hubungan dari cavum peritoneum
masih terhubung dengan cavum testis ya, atau tunica vaginalis. Sehingga simptom enzimnya ini hidrogel komunikan masih bisa hilang timbul. Ya. Ya, jadi intermittent pada saat perubahan posisi, mungkin pada saat pasien tidur atau beraktivitas ini bisa menghilang karena dia bisa kembali ke cavum peritoneum. Berbeda dengan yang non komunikan karena saluran dari kantong hernia ya, di kanalis inguinalis ini sudah tertutup, maka hidrogel yang non komunikan ini tidak pernah hilang. Dan hidrogel ini bisa terjadi beberapa penyebab ya. Beberapa penyebab yang mungkin bisa muncul ada disebabkan oleh karena tumor atau disebabkan oleh karena trauma minor pada daerah skrotum. Kecuali yang hidrogel komunikan memang bisa didapatkan secara kongenital dari lahir. Karena secara normal ya, saluran pada kantong hernia ini sudah menutup pada usia 2 tahun. Nah, berikutnya adalah undescensus testis atau testis yang tidak turun ya. Ini dibagi menurut posisinya, ada yang abdominal ya, dimana abdominal ini biasanya non palpable ya, jadi tidak teraba. Sedangkan pada posisi di kanalis inguinalis atau high scrotal ini masih bisa teraba, sehingga yang tipe yang palpable atau masih bisa teraba pada undescensus testis kurang lebih masih 80%. Yang berikutnya adalah fimosis, ya, di mana fimosis ini penanganannya menjadi kompetensi adik-adik sekalian, nanti sebagai dokter umum, ya, karena penanganannya ini cukup dengan sirkumsisi. Ini kita lihat fimosis ini ada 5 derajat, mulai dari yang derajat 1 yang masih bisa diretraksi penuh ya, tapi cukup tension ya, sampai ke yang derajat 5 ya, yang sama sekali tidak bisa diretraksi, bahkan muara uretra tidak bisa teridentifikasi ya, karena tidak bisa dibuka sama sekali. Nah, selanjutnya adalah parafimosis ya, kalau parafimosis ini seperti juga fimosis, ini karena gangguan pada prepudium, jadi tidak bisa diretraksi tapi tidak bisa dikembalikan. Atau dengan kata lain, parafimosis ini adalah fimosis derajat 3. Apa akibatnya? Apabila pada parafimosis ini, apabila prepudium diretraksi kemudian tidak bisa dikembalikan, ya, maka akan terjadi gangguan pada limfatik dan vaskuler, sehingga akan menyebabkan inflamasi pada prepudium atau fasciitis ya, dan inflamasi pada glans penis atau balanitis ya, seperti ini ya. Dan akibatnya akan terjadi iskemia, dan pada komplikasi lanjut bisa terjadi nekrosis pada glans penis.
pada kasus-kasus seperti ini besok jangan ragu untuk langsung melakukan sirkumsisi tanpa menunggu. Jangan sampai kita menunggu sampai nekrosis ya, karena penis tidak berarti apa-apa kalau tanpa glans penis ya. Ya, berikutnya adalah gangguan kelainan kongenital yang paling banyak ya di traktus urinarius adalah hipospadia. Ya, ada tiga kriteria. Satu kriteria mayor, di mana kriteria mayor adalah letak meatus yang berada di ventral, ya, dibagi menurut posisinya. Kriteria 2 dan 3 adalah kriteria minor, yaitu adanya dorsal hood atau kulit yang berlebih di preputium. Ya. Kulit yang berlebih ini posisinya di dorsal. Kemudian adanya horde atau pemendekan dari urethral cleft yang disebabkan oleh karena posisi meatus yang tidak normal, sehingga menyebabkan penis itu posisinya akan bengkok. Sehingga penanganan untuk hipospadi ya, di sini ditujukan untuk fungsi seksual dan fungsi psikologis. Jadi diharapkan dengan penanganan operatif pada hipospadi, penis itu bisa lebih lurus sehingga untuk fungsi seksualnya bisa dipakai, dan pasien secara psikologis bisa dalam kondisi kencing pada posisi berdiri. Karena kalau posisi meatus berada di ventral, ya, mungkin kalau masih sedikit di subkoronal, mungkin pasien masih bisa posisi berdiri ya. Tapi kalau sudah mulai di posisi penoskrotal atau sampai ke perineal, sepertinya pasien harus posisi kencingnya adalah jongkok. Ya, jadi klasifikasinya menurut tempatnya, ya. Yang pertama yang distal itu mulai dari subkoronal sampai ke pertengahan shaft penis. Kemudian yang medial mulai dari penus skrotal sampai ke penus skrotal, sedangkan yang proksimal itu dari skrotal sampai ke perineal. Nah, ini untuk tadi kita sudah diskusi mengenai manajemennya ya, sebagai dokter umum sesuai dengan kompetensinya. Kami harapkan nanti adik-adik sekalian bisa memahami ya, contohnya infeksi saluran kemih itu tingkat kompetensinya adalah 4A. Jadi diharapkan ya 4A itu adik-adik sekalian bisa menangani infeksi saluran kencing secara mandiri. Secara mandiri bisa menegakkan diagnosis, kemudian bisa melakukan penata laksanaannya ya, dengan memberikan antibiotik ya. Kemudian bila memungkinkan sampai merujuk apabila sudah diketahui diagnosis yang mungkin muncul. Kemudian seperti
diagnosis ginjal tapal kuda kuda. Tapi dan bisa tanduk memberikan rusa. eh, Iya enggak sih, soalnya tapal kuda eh, kan kayak bisa mirip memberikan gitu. keterangan kepada Tapal kuda itu pasien kaki. ya, bagaimana nanti dengan Jangan apa kondisinya, kemudian bagaimana dengan kemungkinan komplikasi dan terapi yang harus Jadi yang benar tapal dikerjakan. kuda atau tanduk rusa? Kayaknya dua-duanya bisa deh. Ya mungkin selanjutnya kita ke ini ya. Oh ya, masih ada satu slide lagi. Jadi memang hampir sebagian besar bahwa penyakit-penyakit di pediatrik urologi adalah congenital anomali tentu saja. Ya. Dan perlu diketahui bahwa setiap kelainan kongenital pada traktus urinarius harus segera dievaluasi. Karena makin lama kita mengevaluasi, maka makin lama juga, makin cepat juga akan mengalami penurunan fungsi ginjal. Ya, kemudian pemeriksaan penunjangnya, ya untuk adik-adik sekalian, kompetensi dokter umum masih cukup sampai pemeriksaan intravenous biografi, ya, dan penanganan pada kelainan kongenital disesuaikan dengan kompetensi dan kemampuan dalam membuat keputusan untuk penanganan. Baik, kita lanjutkan untuk diskusi. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan. Silakan.